Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiatma, nomor induk mahasiswa 2017 041 0021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faraskani, nomor mahasiswa 2017 041 0203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yakub Akmanopal, NIM 2017 04 10 445. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai chapter 7 dari buku International Human Resource dari Dowling atau SDM International Dowling. Di chapter 7 ini akan menjelaskan mengenai International Training, Development, and Career. Mula-mula saya ingin menjelaskan sedikit mengenai perbedaan dari tujuan antara training dan development atau antara pelatihan dan pengembangan. Pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan perilaku kerja employees atau para pekerja, sedangkan pengembangan atau development bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam kaitannya dengan beberapa posisi atau pekerjaan yang ada di masa depan. Dalam hal ini, penugasan internasional itu juga dianggap sebagai alat pelatihan dan pengembangan yang sangat penting. Kenapa penting? Jadi di sini ada 3 hal mengapa penugasan internasional itu atau expatriate itu penting dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama adalah expatriate as trainer atau expatriate sebagai pelatih. Sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan kompetensi antara berbagai unit, alasan utama untuk penugasan internasional ialah apakah dinyatakan secara implisit dan eksplisit mereka diharapkan untuk membantu pelatihan M&A dan mengembangkan HCN, yaitu melatih pergantian mereka. Yang kedua, expatriate ensure adoption atau expatriate dipastikan sistem dan proses adopsinya. Yang pertama itu ditunjukkan bagaimana sistem dan prosedur kerja dan juga bagaimana memantau kinerja HCN. Yang ketiga ada form of management development, bagian dalam pengembangan manajemen. Salah satu alasan penugasan internasional adalah pengembangan manajemen. Perpindahan ke area lain secara internasional, rotasi pekerjaan adalah cara yang bermanfaat bagi karyawan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan membantu dalam mengembangkan kumpulan operator global yang ada di seluruh dunia. Ini adalah skema dari pelatihan dan pengembangan ekspatriat. Ya, kurang lebihnya ya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai role of expatriate training atau peran pelatihan ekspatriat. Mengingat bahwa kriteria seleksi utama untuk sebagian besar M&A adalah kemampuan teknis karyawan yang ada. Tidak mengejutkan untuk menemukan sebagian besar literatur tentang pelatihan ekspatriat dikhususkan untuk kegiatan pelatihan prakeberangkatan yang terutama berkaitan dengan mengembangkan kesadaran budaya. Oleh karena itu, begitu seorang karyawan telah dipilih untuk posisi ekspatriat, pelatihan prakeberangkatan dianggap sebagai langkah penting berikutnya dalam upaya memastikan efektivitas dan keberhasilan proses ekspatriat, terutama ketika negara tujuan yang ditinjau dianggap sulit secara budaya. Pelatihan prakeberangkatan ini diindikasikan sebagai bagian dari pelatihan umum. Pelatihan budaya yang efektif demikian dianjurkan membantu individu untuk menyesuaikan diri lebih cepat dengan budaya baru. Tujuan utama pelatihan antar budaya adalah untuk membantu orang mengatasi peristiwa tak terduga dalam budaya baru tersebut. Di sini ialah komponen-komponen program pelatihan prakeberangkatan yang efektif. Yang pertama itu ada Cultural Awareness Program atau program kesadaran budaya. Secara umum diterima bahwa agar efektif, karyawan ekspatriat harus beradaptasi dan tidak merasa terisolasi dari negara tuan rumah. Program pelatihan ini atau program pelatihan kesadaran budaya yang dirancang dengan baik bisa sangat bermanfaat karena berupaya memupuk apresiasi terhadap budaya negara tuan rumah sehingga ekspatriat dapat berperilaku sesuai atau setidaknya mengembangkan pola coping yang tepat. Yang kedua ada preliminary visit atau kunjungan awal. Apa sih preliminary visit nih? Yaitu mengirim calon ekspatriat dengan tujuan meninjau negara di mana mereka akan ditempatkan. Kunjungan semacam itu juga berfungsi untuk memperkenalkan calon ekspatriat ke konteks bisnis di lokasi tuan rumah dan membantu mendorong persiapan prakeberangkatan yang lebih informatif. Yang ketiga adalah language training atau pelatihan bahasa. Dalam pelatihan bahasa ini ya tentu bahasa Inggris itu lebih diutamakan sebagai bahasa bisnis dunia. Selain itu, bahasa
selain itu juga keterampilan dalam penyesuaian bahasa di host country. Yang keempat ada practical assistant, bantuan prakeberangkatan. Bantuan prakeberangkatan ini contohnya seperti menyiapkan dokumen-dokumen tinggal di negara tersebut. Contohnya aja mempersiapkan visa dan dokumen-dokumen mengenai mempersiapkan tempat tinggal di negara tersebut. Yang kelima itu security briefings. Ini adalah komponen baru dari para ekspatriat. Contohnya aja security briefing ini contohnya seperti para ekspatriat ini diberikan sebuah penyuluhan mengenai persiapan yang lebih bisa dibilang persiapan untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga. Contohnya aja itu seperti terjadinya perang, atau terjadinya pandemi, atau terjadinya krisis moneter di negara tersebut yang membuat negara itu chaos dan mereka harus pulang. Ya, security briefings itu ya bisa dibilang ya hal yang seperti itu. Yang keenam ada training for training role atau pelatihan untuk melatih. Jadi sebuah kegiatan di mana ekspatriat ini terutama dilatih dulu, setelah itu mereka melatih para HCN yang ada di negara tersebut. Yang ketujuh ada HCN and TCN Expatriate Training, yaitu memberikan pelatihan kepada HCN dan juga TCN, host country employee dan third country employee. Yang kedelapan yaitu non-traditional assignment training atau pelatihan penugasan non-tradisional. Mengembangkan staf melalui penugasan internasional. Penugasan internasional telah lama diakui sebagai mekanisme penting untuk mengembangkan keahlian internasional. Hasil yang diharapkan adalah 1. Pengembangan manajemen individu mendapatkan pengalaman internasional yang membantu dalam perkembangan karir, sementara perusahaan multinasional memperoleh dengan memiliki sekelompok operator internasional yang berpengalaman yang dapat digunakan untuk menarik penugasan internasional di masa depan. 2. Pengembangan organisasi. Penugasan internasional juga memberi M&E secara mengumpulkan stok pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat mendasari pertumbuhannya di masa depan. Pola pikir global adalah manfaat sampingan yang penting karena personel kunci mengambil pandangan yang lebih luas. Selanjutnya, seperti dibahas sebelumnya, ekspatriat adalah agen kontrol langsung dan sosialisasi dan membantu dalam transfer pengetahuan dan kompetisi. Mengembangkan staf melalui penugasan internasional. Individu development. Penugasan internasional dapat dibandingkan dengan rotasi pekerjaan, alat pengembangan manajemen yang berupaya memberikan kesempatan kepada karyawan tertentu untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan memaparkan mereka pada berbagai pekerjaan, tugas, dan tantangan. Developing international teams. Ekspatriat dapat memperoleh pengembangan manajemen individu dan penugasan internasional seperti yang kita bahas sebelumnya. Penugasan internasional seringkali merupakan tempat pelatihan bagi kader internasional. Untuk M&E, istilah ini biasanya merujuk pada sekelompok karyawan berpotensi besar yang telah dipilih untuk pelatihan manajemen khusus, memungkinkan M&E untuk memperluas operasi internasionalnya. Developing international teams. Penelitian dan pengembangan dan proyek internasional dalam situasi umum di mana kerja tim dimanfaatkan dan membentuk dasar dari kebanyakan literatur tentang tim multinasional. Subset diantaranya adalah tim virtual, di mana anggota terpusat secara geografis hingga taraf tertentu. Penugasan internasional mencapai pembentukan tim dengan memaparkan karyawan ke berbagai bagian organisasi global. Akibatnya, ekspatriat mengembangkan jaringan lokal yang sering bertahan setelah penugasan selesai. Jaringan dominan informal ini nantinya dapat diaktifkan untuk situasi kerja, seperti menyediakan keanggotaan tim proyek.
Tidak semua orang ingin menjadi bagian dari kader internasional, tetapi untuk menciptakan kumpulan global operator internasional efektif, banyak MNE sadar bahwa mereka perlu memberikan pengalaman internasional kepada banyak tingkatan manajer. Terlepas dari kebangsaan, kader kecil yang hanya terdiri dari PCN dan mengalahkan tujuan memiliki tim yang terdiri dari karyawan berpengalaman yang mampu beroperasi di berbagai lingkungan pada berbagai jenis tugas dan pekerjaan. Figure 2. Expatriation include repatriation. Di sini ada tabelnya dari recruitment and selection ke pre-departure training, kemudian on assignment, dan yang terakhir di entry or reassessment. Repatriation process atau proses repatriasi adalah aktivitas membawa kembali ekspatriat ke negara asal. Tetapkan sponsor dan mentor rumah, cuti di rumah, pertukaran informasi yang terkait dengan pekerjaan dan proses orientasi pra keberangkatan. Kemudian setelah kembali orientasi ke tugas kerja baru dan kelompok kerja lokal. Yang terakhir menghubungkan kembali ke jejaring sosial lokal, membantu dan mengatasi faktor-faktor yang mendorong keluarga pasca penugasan dan kecemasan karir. Individual reaction to re-entry atau reaksi individu untuk masuk kembali. Job related factor atau faktor terkait pekerjaan. Yang pertama, karir anxiety atau kecemasan karir, work adjustment atau penyesuaian kerja, coping with role demand atau mengatasi tuntutan peran baru. Social factor atau faktor sosial. Yang pertama, family adjustment, penyesuaian keluarga, social network, jaringan sosial, dan effect of partner karir, yaitu pengaruh karir pasangan. Figure 3, individual reaction to re-entry. Di sini ada tabelnya job related factor dari karir anxiety. Yang pertama, loss of visibility and isolation. Kedua, no post assignment, quarantine. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari penugasan internasional. Yang pertama itu ada market specific knowledge atau pengetahuan spesifik pasar. Pengetahuan spesifik pasar ini seperti sistem lokal atau politik, sosial, ekonomi. Selain itu bahasa dan pengetahuan mengenai perbea cukaian. Yang kedua ada personal skill, kemampuan diri. Contohnya itu kemampuan untuk bisa berinteraksi antar budaya atau pengetahuan antar budaya. Selain itu ada percaya diri, fleksibilitas diri, dan juga rasa toleransi. Yang ketiga ada job related management skill, keterampilan manajemen terkait pekerjaan. Contohnya itu seperti berkomunikasi, dapat melaksanakan project management, dan dapat melakukan penyelesaian masalah. Yang keempat yaitu network knowledge atau jaringan pengetahuan atau pengetahuan jaringan. Contohnya aja seperti kita mengadakan meeting dengan banyak orang atau orang itu beragam, diversity atau multinasional gitu. Yang kelima ada general management capacity, kapasitas manajemen umum. Contohnya itu dapat melakukan perluasan job desk, dapat melakukan pembatasan dari tanggung jawab pekerjaan, dan dapat melakukan paparan ke bagian lain mengenai atau terkait pekerjaan itu. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.